Alhamdulillah Bu, baik. Ya. Saya dengar Bapak rencana ingin melaksanakan coaching ya hari ini bersama rekannya. Benar Bu, kemarin sudah janjian sama Bapak Pak Haryadi, kata di beliau ada yang disampaikan. Jadi saya rasa coaching ini adalah tempat yang cocok untuk kita berbagi. Sebelum melaksanakan coaching kita diskusi sebentar dulu ya Bapak Hirul ya. Oh boleh Bu, silakan Ibu. Kira-kira apa yang sudah disediakan Bapak Hirul untuk coaching ini, semacam rubik apa sudah tersedia Pak? Rubik sudah Bu, rubik sudah saya sediakan. Nantinya rubik ini saya akan gunakan supaya ada semacam alurnya Pak Bu, alurnya supaya nanti saya tidak lenceng kemana-mana nantinya Bu. Ya, sambil dibuat catatan-catatan kecil ya Bapak Hirul ya. Oh ini Bu, benar sekali Bu. Untuk coaching ini kira-kira apa yang ingin Bapak Hirul kembangkan? Saya ingin nantinya coaching yang saya coaching nanti bisa mengutarakan permasalahan Bu dengan gamblang, dengan rileks, terbuka terhadap apa yang dihadapinya. Dan nantinya saya juga akan menggali, mengidentifikasi masalahnya apa, terus solusinya bagaimana nantinya, terus mungkin juga komitmen si coach ini agar permasalahan ini bisa terselesaikan nantinya Ibu. Iya benar, sesuai dengan alurnya ya. Benar, alurnya. Konsep coaching. Nah untuk coaching ini satu kali lagi ingin saya tanyakan mungkin ya Pak Hirul ya. Iya Bu, silakan. Nanti saat saya mengobservasi coaching Bapak ini, kira-kira indikator atau kompetensi apa yang Bapak Hirul ingin kembangkan di saat saya mengobservasi? Oh, iya. Mungkin Bu ya, yang saya ingin kembangkan mungkin saya nantinya minta penilaian dari Ibu. Ya. Bagaimana nanti saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu? Pertanyaan yang berbobot agar nantinya saya bisa menggali sesuai dengan alur kita. Tujuan coaching ini apa nantinya, terus dari masalahnya apa, latar belakangnya apa, dengan nanti mungkin itu Bu tentang membuat pertanyaan berbobot. Baik Bapak Hirul, kalau memang seperti itu ingin diobservasi, saya selaku supervisor bersedia mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Iya, Bu. Sekarang apakah sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan Bapak panggil rekan. Oh iya, permisi Bu, saya panggil ke nama yang bagus. Bapak, silakan masuk. Iya Pak, bertemu dengan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Pak. Tadi ikut saya sudah makan, sudah minum di warung dari luar. Kita bayar. Jadi sudah full nih tenaganya. Alhamdulillah. Semangatnya juga full juga. Alhamdulillah. Iya. Kata Bapak kemarin ada yang mau cerita Pak tentang murid petani. Ya betul sekali Pak. Boleh diceritakan kenapa Bapak ada masalah dengan murid Bapak? Ya ini Pak ya. Ini sebenarnya Pak ya, ini memang tanggung jawab saya. Ya. Ya memang agak malu saya Pak untuk menyampaikannya karena kan saya sebagai guru pendidikan agama Islam nih, guru baik dan budi pekerti ya Pak ya. Ya gimana ya Pak ya, soalnya kan anak didik ini berperilaku yang tidak baik atau budi pekertinya kurang sopan ya Pak ya. Tanggung jawab saya ini Pak sebenarnya ya. Ya cuma gimana ya, saya mau meminta bimbingan kepada Bapak ini terhadap permasalahan ini. Seharusnya memang ya saya sendiri yang mengelolanya ini Pak. Anak ini beberapa orang sebenarnya ya, atas laporan petugas
kantin kejujuran. Ya, beberapa hari sudah ini ada kehilangan uang di kasir. Nah, ada beberapa anak yang mengambil uangnya di kantin kejujuran, Pak. Kan di kantin kejujuran itu kan tidak ada yang jaga. Nah, barangnya mengambil sendiri. Nah, kemudian lagi uangnya bayar, kembaliannya dia juga sendiri. Nah, jadi dia dengan asik-asiknya mengambil uangnya kembali itu, Pak. Nah, ini jadi permasalahan, Pak. Nah, jadi tentunya saya ingin meminta bimbingan kepada Bapak, itu Pak permasalahannya. Bapak tahu berapa orang yang mengambil atau yang mengumpil uang yang dari kasir tadi, dari kantin tadi? Berdasarkan laporan tadi, Pak, ataupun ada teman-temannya yang melihat ini, kalau berdasarkan laporan itu ada 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Sudah Bapak telusuri siapa namanya? Sudah. Ada kelas 2 ada, kelas 3 ada juga, dan kelas 4, Pak. Ya. Terus dari Pak, apakah Bapak pernah berbincang atau mungkin mencari tahu apa yang melatar belakangi mereka untuk mengambil uang tersebut? Iya, begini Pak ya. Sebenarnya pada saat saya memberikan pelajaran di kelas tersebut, nah ada pernah saya panggil Pak siswa tersebut ya. Awalnya memang dia menyangka, tidak mengakui perbuatan tersebut, ya, tidak mengakui. Namun setelah saya interogasi, saya sampaikan bukti-bukti, dan pada akhirnya mereka mengakui perbuatan tersebut, mengambil uang di kantin kejujuran tersebut. Nah, alasannya mengambil uang tersebut ingin menambah uang jajan, membeli makanan di luar, Pak. Kan biasanya ada pedagang jajanan yang lain nih, seperti bento yang memang tidak dijual di kantin. Nah, jadi dia mengambil uang di kantin tadi untuk menambah, untuk membeli makanan-makanan. Khususnya katanya pada jam-jam istirahat kedua, Pak. Pada saat uang jajannya sudah habis, perut lapar, Pak. Kemudian haus tentunya ya, seperti kita aja guru sudah haus di jam-jam seperti itu ya. Nah, jadi alasan anak ini mengambil uang itu, Pak. Iya. Apakah Bapak sudah punya rencana, Pak? Mungkin ada kepikiran nih, Bapak ingin mengatasi masalah tersebut. Apakah ada Bapak punya rencana ke depan terhadap anak yang 3 orang tadi ini agar nantinya mereka tidak mengambil uang kantin lagi? Setelah saya pikir-pikir, Pak, beberapa hari saya merenung malam sebelum tidur ya, Pak ya. Saya terkenang dengan anak ini kan tanggung jawab saya, Pak. Tanggung ini kan selain melanggar tata tertib sekolah, itu tentunya dari ajaran agama, khususnya pelajaran saya, pelajaran agama Islam, Pak, tentu kan melanggar ajaran agama, ini mencuri namanya ya, Pak ya. Walaupun nominalnya tidak terlalu banyak dan juga khawatirnya nanti menjadi kebiasaan supaya jadi dewasa, Pak. Kebiasaan ini kan hasil makanan yang dari hasil mencuri tadi kan tentu jadi darah daging, Pak. Nah, itu yang saya khawatir. Jadi saya berpikir secara mendalam. Memang ada rencana, Pak. Pertama dulu memanggil anak ini semuanya. Oh iya. Semuanya saya panggil di ruang BK, di ruang kantor, ya. Nanti saya akan menerapkan istilahnya budaya positif, Pak. Segitiga restitusi. Nah, pertama menggali permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian lagi bagaimana membuat komitmen agar anak ini memahami
tentunya kesalahan dia, menyadari diri sendiri terhadap permasalahannya, bahwa permasalahan ini memang salah, melanggar peraturan sekolah, melanggar ajaran agama, dan pada akhirnya nantinya akan membentuk sebuah keyakinan. Nah, keyakinan disiplin positif dari disiplin positif ini. Nah, itu semuanya Pak, dari beberapa orang yang mengambil uang tadi, semuanya saya pakai satu-satu tentunya, tidak langsung semuanya. Nah, dari itu kemudian membuat komitmen, dan mudah-mudahan dia bisa menyadari sepenuhnya Pak, bukan hanya karena takut terhadap peraturan atau sanksi, tapi dia akhirnya menyadari secara penuh Pak, bukan hanya nantinya di lingkungan sekolah saja, tapi di luar sekolah, di rumah ataupun di lingkungan bermain, dia sudah merasa sadar, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, mencuri tadi Pak. Dan mungkin juga yang lainnya, rencana saya nih, kalau misalkan langkah pertama ini tidak berhasil Pak ya, tetap mungkin mencuri, mengambil uang di kantor, ya mungkin saya akan memanggil orang tuanya Pak. Memanggil dalam artian bukan menyalahkan orang tuanya tentunya Pak ya, bukan menjustice menyalahkan orang tuanya dan anaknya Pak ya, tetapi dalam hari ini ingin membuat sebuah kerjasama mencari solusi bersama. Mungkin saja dari orang tua ada solusi terbaik selain dari pemikiran kita saya tadi ya kan, ataupun ada permasalahan lain yang terjadi di rumah yang memang mengakibatkan anak tadi mencuri Pak. Ya mungkin kan uang jajannya sangat sedikit, mungkin hanya 1.000 sehari diberi, mungkin ya yang tidak cukup memadai untuk dia berbelanja ya Pak ya. Jadi kalau demikian mungkin bagaimana solusinya nanti akan kita bicarakan bersama orang tua tersebut. Ya demikian. Begini Pak ya. Ya. Selain kerjasama dengan orang tua, memanggil siswanya secara satu persatu, Ya. apakah ada pihak-pihak lain Pak yang perlu libatkan ini untuk menunjang rencana yang sudah Bapak buat tadi? Gimana ya Pak ya? Orang tua. Sebenarnya satu Pak, saya memang menginginkan sebuah kolaborasi Pak ya, dengan bukan hanya dengan dengan kepala sekolah, tapi juga saya menginginkan sebuah kerjasama yang baik dengan wali kelasnya Pak. Wali kelasnya ataupun petugas kantin. Walaupun petugas kantin ini kan tidak mengawasi secara penuh. Nah, tetapi harapannya bagaimana kita mencari solusi bersama juga Pak, dengan kepala sekolah, dengan wali kelasnya. Karena kan saya mengajar kan mungkin 1 kali seminggu saja Pak di kelas tersebut, yang lebih seringnya kan tentu dengan wali kelasnya Pak. Dan tentunya saya ingin kerjasama, kolaborasi, ataupun ada semacam chemistry yang baik bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Itu. Bagus sekali ya Pak, rencana Bapak sudah sangat bagus sekali. Terus kira-kira kapan ya Bapak mau memulai rencana ini ke depannya, memulai aksi atau memulai rancangan yang sudah Bapak ini ke depannya, agar nantinya antara orang tua, bahkan wali kelasnya, bahkan muridnya nantinya bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Apa? Karena permasalahan yang mengambil uang di kantin ini sudah lama ya Pak ya, sudah lama dan berlarut-larut dan sudah sering terjadi ya. Kayaknya memang perlu secepatnya Pak ya kita lakukan rencana yang saya sampaikan tadi, akan saya tindak lanjuti ya Pak ya. Akan mungkin dalam 1 minggu ini sudah akan saya laksanakan Pak rencana tersebut. Mungkin di hari tadi kan hari Senin ya Pak ya. Mungkin hari Rabu sudah, besok mungkin ya Pak ya, hari Selasa sudah saya akan memanggil beberapa siswa untuk saya bimbing, saya gali, saya motivasi, saya
kembangkan kesadaran dirinya untuk bisa membentuk sebuah keyakinan bagi dirinya. Ya, dan hari Selasa ini sudah saya akan lakukan, Pak. Mungkin dengan orang tuanya hari berikutnya, ya Pak ya? Ya, kita undang dan minta persetujuan dari Bapak sebagai kepala sekolah tentunya, ya Pak ya? Iya. Bagus Pak. Nah, Pak Haryadi, saya yakin dengan akal Bapak kita bisa membuat murid tersebut Pak untuk menjadi lebih baik. Ya ingat, kita perlu ingat juga Pak ya, mengubah suatu perilaku itu tidak semudah memberikan pelatihan. Baru dengan kesabaran, ketekunan, juga terus dengan kasih sayang, agar nantinya siswa secara sadar sendiri, bukan karena paksaan, untuk mengubah perilaku tersebut. Bisa mungkin ada lagi yang perlu dibicarakan untuk hari ini. Begini Pak, ini kan masalah anak yang mengambil uang ini sebenarnya masalah budi pekerti sikap ini masalah tanggung jawab guru agama Islam Pak. Saya sebagai mata pelajaran menjadi guru mata pelajaran seni merasa tidak nyaman kadang di luar itu Pak, tidak di hadapan saya sebenarnya Pak, ada rekan-rekan guru yang mengatakan ini bagaimana ini guru agamanya, apakah tidak menasihati, apakah tidak membimbing, apakah tidak mengajarkan selama ini, bagaimana status Bapak? Baik, kira-kira ada lagi yang perlu kita bicarakan lagi Pak tentang masalah ini? Gimana ya Pak ya? Ya mungkin cukup saja dulu Pak. Ya ini sepertinya sudah jelas Pak ya, dan nasihat bimbingan dari Bapak sudah sangat banyak ya Pak ya, sudah sangat sesuai apa yang saya harapkan Pak ya. Ya, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Amin Pak. Insya Allah bisa Pak. Kalau ada masalah atau bantuan-bantuan, Bapak jangan ragu. Kita bisa berbicara lagi. Bincang lagi dalam mungkin kita perlu peluang seperti ini Pak. Tentunya saya minta dukungan Pak, dukungan dari motivasi Bapak, sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung rencana saya Pak, minta dukungannya ya. Seperti halnya mengundang orang tua ini kan tentu perlu dari dukungan dari Bapak ya. Kadang saya kan merasa tidak nyaman juga kalau berbicara dengan orang tuanya nih ya Pak ya. Ya kita dukungan Bapak. Tentu saja Pak. Pasti mendukung itu. Kita saling tolong menolong, saling membantu. Oke, Bapak sama-sama Bapak Haryadi selamat kerja. Semoga sukses selalu. Amin. Dan Pak ingat, jangan lupa senyum. Sudah ada lebih baik Pak. Iya, untuk adik semangat. Iya. Semangat Bapak, semangat. Ya, silakan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya. Bagaimana perasaannya dengan coaching tadi? Alhamdulillah menyenangkan Bu. Coach dengan terbuka buat menyampaikan permasalahan dan dengan luas dia mengutarakan permasalahan yang dihadapinya. Iya, luas, terbuka, rileks ya. Rileks kan? Rileks seperti yang saya ambil tadi, memang sangat terbuka dan rileks si coachingnya ya Bapak Irul ya. Sekali. Nah, izinnya Bapak Irul, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya. Nah, dari hasil observasi saya, ketika Bapak Hairul selaku coach dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sudah sangat luar biasa. Saya melihatnya sudah sesuai alur cerita, di mana pada awal-awal Bapak Hairul sudah menyampaikan menanyakan menggali tujuan permasalahan yang ingin disampaikan. Kemudian saat menggali tujuan, lalu Bapak Hairul mampu lagi mengarahkan mengidentifikasi masalah-masalahnya sampai pada perencanaan aksinya. Nah, pada perencanaan aksinya ini luar biasa ya, sudah ada beberapa yang tergali ya Bapak Hairul rencana aksinya sebelumnya. Nah,
ada saya dengar tadi si coach ini sudah tergali akibat dari pertanyaan Bapak Hairul yang luar biasa tadi, ada segitiga restitusi, sosialisasi orang tua, juga dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah mungkin sedikit mungkin yang ingin saya tambahkan ya Bapak Hairul ya, pada rencana aksi sudah sangat bagus, tapi alangkah bagusnya lagi ya Bapak Hairul, alangkah bagusnya lagi lebih lagi menjurus, karena ini nih kejadiannya mungkin ya dari coachnya permasalahannya di sekolah. Nah, sangat bagus lebih menjurus lagi pertanyaannya, bagaimana melakukan budaya positif itu dikaitkan dengan pembelajaran. Nanti mungkin diarahkan lagi bagaimana menciptakan, mengaitkan budaya positif hiburan itu dikaitkan dengan pembelajaran sehingga nanti terbiasa keluar. Nah mungkin itu di tambahan rencana aksi yang sudah bagus tadi. Nah mungkin lebih bagus lagi, dijuruskan lagi, ditambah. Jadi solusinya sangat banyak, ada pilihan solusi yang banyak. Nah untuk tanggung jawabnya tadi sangat bagus, saya dengar ingin langsung melaksanakan rencana aksi ya, saya dengar. Walaupun tadi untuk komitmennya mungkin kita tidak tahu, mudah-mudahan ya komitmennya selalu melaksanakan perencanaan itu. Untuk itu satu kali lagi apa yang ingin saya tanyakan Bapak ya, tentang kompetensi. Nah untuk menanyakan ini saya masalah kompetensi Bapak ini yang ingin dikembangkan lagi saat selesai melaksanakan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Mungkin ya Bu ya, saya rasa saya belum puas Bu masalah membuat pertanyaan berbobot Bu. Yang mungkin supaya pertanyaan ini menjurus ke tujuan budaya positif yang terintegrasi dengan pembelajaran. Tidak tergali. Saya belum merasa puas. Itu yang mungkin saya ingin kembangkan agar pertanyaan saya ini lebih detail lagi, lebih kritis lagi untuk menggali yang diharapkan oleh si coach ini. Iya, saya kira nanti mungkin jadi solusinya sangat banyak ya. Jadi ketika solusi yang banyak itu akhirnya mencapai tujuan yang akhirnya sangat baik. Benar. Iya, sangat baik Bapak Hairul. Tidak apa-apa. Nah, coaching ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti saya harapkan coaching ini akan berlanjut terus. Tidak hanya dari rekan Bapak Hairul, nanti juga dari Bapak Hairul mungkin ada menemukan masalah, nanti bisa ya, mungkin itu yang hasil observasi dari saya. Bapak Hairul, pemeriksaan dari saya, observasi dari saya. Atas kekurangan dan dari observasi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk mengobservasi kegiatan coaching Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.